Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mari sekarang kita belajar tentang sejarah Islam di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Jadi orang-orang Islam di Indonesia itu jumlahnya sangat besar sekarang ini. Namun melihat hal itu, apakah keadaan Indonesia pada zaman dulu itu juga sudah banyak Islam atau bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam muncul itu bagaimana, kemudian bagaimana proses masuknya Islam dan teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian setelah Islam itu muncul atau masuk di Indonesia itu bagaimana corak Islam Indonesia atau Islam Nusantara. Atas pertanyaan tersebut mari kita bahas. Sejarah Islam di Indonesia. Sejarah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia Sejarah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia untuk menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Sejak abad ke-7, sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial, budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Pertama, kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas ini Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kejayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kondisi masyarakat, kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitayan. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitayan adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sahyang Toyo, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sahyang Toyo adalah Sahyang Widi tan kena kinaya ngopo yen ana palah dudu. Artinya, Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Kondisi perekonomian.
Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia yang notabene memiliki tanah subur melimpah. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian dan perkebunan penting di Indonesia meliputi cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain-lain. Yang keempat, kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pusat pelabuhan, pusat perdagangan dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab dan Tiongkok. Namun memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal ini, Sriwijaya menerapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh. Ternyata tindakan Sriwijaya tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan bagi kerajaan. Sebaliknya, kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singosari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu tersebut menjadikan supremasi kerajaan Singosari dapat ditancapkan di bekas wilayah kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kemunduran Sriwijaya. Setelah Singosari berkuasa, kemudian muncullah Mojopahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar. Kemunculan Mojopahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Mojopahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk beserta patihnya yang terkenal, yaitu Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal. Pada tahun 1478, Majapahit mengalami keruntuhan. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keberagaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah tersebut dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia ini yang pertama melalui perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubalik. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Pertama, faktor letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok.
Kemudian faktor kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa barat, misalnya rempah-rempah. Kemudian penduduk Indonesia terkenal ramah tamah. Pada masa itu pedagang muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan atau perkampungan Arab. Dari tempat ini mereka berinteraksi dan berasimilisasi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Lalu perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsa, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya mereka memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah seorang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial yang kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain adalah Maulana Ishak menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Kemudian Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi yang melahirkan Sunan Gunung Jati. Kemudian pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, model tersebut dinamakan dengan halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik yang menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun ulama. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Dinta. Adapun pesantren Gelagah Wangi Demak didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren. Di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah atau upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat. Sebagai contoh, cerita berjudul Jamus Kalimasodo, Wahyu Toh Jali, Wahyu Purbaningrat, serta Babat Alas Wonomarto. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi meliputi sastra atau hikayat, babat, dan sebagainya, juga seni bangunan dan seni ukir. Kemudian tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Pengajaran-pengajaran tasawuf, pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal-hal magis atau sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu, sehingga agama baru tersebut mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 dan bahkan abad ke-20. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu.
Penguasa politik, para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Teori Islam masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Makkah. Teori Makkah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Makkah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori ini didasarkan pada beberapa hal berikut. Pada abad ke-7 tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab atau Islam. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang yang antara lain menceritakan tentang orang-orang Tashi, sebutan untuk orang Arab yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Ho Ling yang diperintah oleh Ratu Sima. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Teori Makkah didukung oleh Hamka, Van Leur, dan T.W. Arnold. Pendukung teori ini menyebutkan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia terjadi sebelumnya, yaitu pada abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab. Kemudian teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dihormati oleh kaum Syiah. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabut, sedangkan di Jawa, masyarakat membuat bubur suro. Kedua, kesenian ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem pengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Lalu teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Campai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur India sampai Timur Tengah Eropa. Adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan pertama kerajaan Samudra Pasai, yang bertuliskan angka tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Teori Gujarat didukung oleh Snokhor Gronje, W.F. Sutherheim, dan Bernard H.M. Flicky. Para ahli sejarah pendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan agama Islam. Teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini adalah Profesor Slamet Mulyono, H.J. de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber klonik dari kelenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita saksikan pada bukti-bukti arkeologis pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad ke-15 Masehi. Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus. Di dinding masjid tertempel berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming
Ini sebagai salah satu bukti arkeologis. Bukti berikutnya adalah catatan sejarah Babat Neng Gresik, mengisahkan tentang prajurit 40 Cina bersenjata api pimpinan Panji Laras dan Panji Liris. Corak keislaman di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah dakwah Islam, para mubalik menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana melalui bahasa budaya sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo. Karena kehebatan para Wali Songo wari Allah dalam mengemas dan pendekatan yang arif bijaksana, ajaran Islam menjadi bagian dari tata nilai di masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai Islam meliputi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Corak keislaman dan keindonesiaan dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni, budaya, sosial, politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan pengetahuan, bahkan dalam tatanan bangsa dan bernegara yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Pertama, corak politik. Seiring periodisasi perkembangan Islam di Indonesia, ajaran Islam ikut mewarnai corak politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, Mataram, Ternate, Tidore, Goa, Talo, dan lain-lain. Bahkan nilai-nilai Islam mewarnai corak pemerintahan dan tata kenegaraan, berkolaborasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian corak dan seni dan budaya. Seni dan budaya tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai ajaran Islam. Seni bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dengan seni, kehidupan manusia lebih indah dan nyaman untuk dinikmati. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budayah, sebagai bentuk jamak dari kata budi yang berarti perilaku dan budi atau akal. Maka kata kebudayaan dapat diartikan sebagai bentuk yang berkaitan dengan budi pekerti dan hasil pemikiran atau akal. Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan. Banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam, seperti hadroh, rebana, qasidah, kaligrafi, seni lukis, seni pahat, tari zapin, pakereno, burakne, sandur, tari pergaulan, barzanji, khitan, sekaten, rejaban, mauludan, nyadran, kenduri, menata konde, dan masih banyak lagi ternyata. Kemudian corak pendidikan. Untuk menganalisis masuknya pendidikan Islam di Indonesia, maka sangat tepat kiranya untuk menelusuri proses masuknya Islam di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia memiliki letak yang strategis dalam rangka pelayaran dan perdagangan, sehingga menjadi salah satu sarana masuknya ajaran Islam. Para saudagar, ulama, termasuk wali berperan besar terhadap penyebaran Islam. Mereka pada mulanya mendirikan pesantren-pesantren di sekitar kota pelabuhan sebagai tempat transit kapal-kapal dagang guna menyebarkan dakwah Islam. Istilah pesantren sendiri berasal dari ucapan pesantrian, yakni tempat para santri untuk menimba ilmu. Kemudian corak perekonomian. Perekonomian sebagai salah satu pilar tegaknya sebuah peradaban sedikit banyak mendapat corak keislaman. Nilai-nilai ajaran Islam telah terpatri dalam sanubari setiap muslim, apapun profesinya, sehingga di dalam menjalankan segala aktivitas selalu dilandasi karena Allah dan mencari keridhaannya. Sejarah mencatat banyak tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam bidang perekonomian. Muhammad Hatta adalah salah satu contoh tokoh muslim yang ikut mewarnai perekonomian Indonesia dengan nilai keislaman. Ia dikenal sebagai Bapak Koperasi, di mana badan usaha berbentuk koperasi merupakan saka guru perekonomian Indonesia. Contoh lain adalah Haji Saman Hudi, seorang pedagang batik dari Laweyan, Surakarta. Pada 16 Oktober 1905, ia mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam demi mengatasi situasi perekonomian rakyat pribumi yang terpuruk akibat monopoli bangsa asing. Ya teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian.